Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, kami dari CGP Angkatan 11, saya Bu Fika Apriani, kemudian rekan saya ada Bu Asri Saloni. Kami ingin meminta waktunya ya Ibu untuk sedikit berbincang mengenai pengambilan keputusan di instansi SMP Negeri 2 Cirebon ini. Oke, mungkin silakan Bu Asri. Ya, jadi Ibu untuk pertanyaan pertama ya Bu ya. Bagaimana nih selama Ibu menjabat sebagai pimpinan dalam mengidentifikasi nih kalau dalam suatu instansi pasti ada aja kejadian-kejadiannya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian tersebut atau kasus-kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau dilema atau juga moral ini? Bu Asri dan Mas Fika dalam mengidentifikasi permasalahan itu ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar vs salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar ya vs benar tadi adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya. Namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, berarti nanti cara mengidentifikasi adalah melalui kejadian itu atau kasus itu benar versus benar ataupun benar versus salah, gitu ya Bu? Ya, kalau di SMP Negeri 2 sendiri ya, kalau misalkan untuk kasus-kasus yang contohnya kita ambil contoh yang tadi benar versus benar ini, berarti kan ada dilema ya Bu ya dalam pengambilan keputusan, karena dua-duanya itu sama-sama merupakan nilai kebaikan, dua-duanya sama-sama nilai kebajikan dalam keputusannya. Terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar ya Bu ya, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu jalannya mengambil keputusannya? Jadi gini, sebagai kepala sekolah, ketika dihadapkan dalam situasi dan mengambil sebuah keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau di lemah etika misalnya. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan itu. Jadi tentunya kita tidak harus berpihak padamu. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Berarti Ibu mengambil keputusannya tetap fokusnya ada yang berpihak pada murid ya Bu ya. Baik, boleh komentar. Perlu kan ini Bu atau prosedurnya dalam pengambilan keputusan yang biasanya Ibu lakukan itu seperti apa? Pertama mungkin yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya pun mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi itu. Setelah itu saya pun menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta, kemudian saya juga melakukan pengujian benar salahnya, kemudian melakukan 3 prinsip-prinsip, misalnya resolusi, kemudian mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trial. Selanjutnya saya membuat keputusan, kemudian merefleksikan. Jadi ya ada kesimpulannya dan nggak langsung mengambil keputusan ya, pasti ada pertimbangan ya Bu ya, ada uji-ujinya juga, tidak langsung ambil keputusan. Tentunya tadi keputusannya harus berpihak pada murid tadi ya. Pihak pada sesuai. Oke. Selama pengambilan keputusan ini Bu ya, hal-hal apa yang selama ini tidak efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika?
Ketika kita berhadapan dengan sebuah dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi. Itu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang dan merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering kali saya melakukan diskusi dengan para guru dan juga kepentingan di sekolah itu. Salah satunya adalah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah masalah. Tapi Ibu dalam pengambilan keputusan yang paling efektif adalah mengkomunikasikan dengan dewan guru ya Bu ya. Kemudian Ibu juga berpikir panjang, keputusan itu efeknya nanti sampai apa Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ditutupin. Dalam pengambilan keputusan itu apakah ada tantangan nih dalam pengambilan keputusan selama ini selama menghadapi kasus-kasus di etika ini? Jadi gini ya, menurut saya nih, jadi yang namanya dilema etika itu adalah sebuah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Lebih ke rasa peduli ya Bu ya terhadap sesama. Nah kemudian Ibu ya, dalam pengambilan keputusan tadi, apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Kalaupun mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu sudah memang ada jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedurnya seperti apa Bu biasanya? Kita tergantung sih ya, tergantung seberapa mendesaknya gitu kan. Dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Nah, jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi khusus waktunya. Jadi tergantung masa kecil permasalahan ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dalam pengambilan keputusan itu kira-kira ada orang atau tokoh tertentu atau ada faktor selama ini yang untuk mempermudah Ibu nih dalam membantu Ibu mengambil keputusan ini, apakah satu tertentu atau ada faktor pendukung lain? Pastinya kan yang selalu kita libatkan itu adalah guru. Karena memang guru itu kan tahu di lapangan yang sebenar-benarnya. Artinya harus selalu berkoordinasi apakah itu dengan guru mata pelajaran itu atau mungkin dengan bimbingan. Jadi memang yang paling dekat ya, memang mengkonfirmasi dulu terhadap ada guru sebagai teamwork ya, guru sebagai guru gitu dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu dari perbincangan kita tadi, berarti dalam setiap pengambilan keputusan itu Ibu selalu berpegang teguh ya terhadap nilai-nilai yang Ibu yakini, kemudian nilai-nilai kebajikan, lalu ada juga rasa peduli yang Ibu utamakan, sehingga pengambilan keputusan ini memang benar-benar berdasar ya, tidak semena-mena hanya bagaimana keinginan kita atau gimana kondisi benar saja, tidak, tapi benar-benar dipikir ulang, dikaji ulang, dan bahkan Ibu mengambil dampaknya itu seperti apa dalam dampak langsung. Gitu ya Bu ya, yang tadi bisa kami simpulkan. Baik Ibu, mungkin terima kasih banyak atas waktunya, sudah memberikan kami berdua waktu untuk berbincang dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan kami nanti ke depannya bisa berada di posisi Ibu mengambil keputusan secara bijak ya, dan tetap yang paling utama adalah kita mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Semoga sukses.
Semoga ilmunya bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semuanya. Terima kasih banyak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, satu lagi boleh? Apa tuh? Kalau Bu Eva sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Bu Eva selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 ya Bu ya. Telah mengizinkan saya untuk mewawancarai Bu Eva nih terkait pengambilan keputusan ya Bu ya selama ini yang sudah diterapkan di sekolahnya ya Bu ya. Perkenalkan Ibu, mungkin ulangi perkenalan ya Bu ya. Saya Asri Handayani, CGP Angkatan 11 ya Bu ya. Ingin mewawancarai Ibu seputar pengambilan keputusan Ibu nanti di pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu jalani ya Bu ya. Semoga berkenan ya Bu ya. Insya Allah berkenan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya sedikit. Iya Ibu, pasti ada. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama saya mulai ya Bu ya. Selama ini bagaimana nih Bu Eva mengidentifikasi kasus-kasus selama ini yang ada di sekolah mungkin atau dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan dilema etika atau termasuk bujukan moral. Bagaimana Bu Eva mengidentifikasinya Ibu? Mengidentifikasi ya. Kalau dilema etika kan memang agak rumit sih ya. Benar. Karena situasinya benar dengan benar. Benar. Jadi memang agak sulit mengambil keputusan ketika kasusnya benar dan benar. Tapi kalau wujukan moral itu kan memang sudah jelas ya situasinya benar dan salah. Kita tuh kecenderungannya pasti ingin ngambilnya yang benar. Benar. Ini memang udah nggak masalah lah kalau wujukan moral sudah pasti insya Allah tahu nih apa yang harus diambil gitu ya jalannya. Tapi ketika dilema etika ini yang harus banyak belajar dan terus membiasakan. Iya. Jadi memang tadi kalau dilema etika lebih mudah ya Bu ya, karena Lebih sulit malah. iya, maksudnya membedakan kasusnya lebih mudah iya, gitu, iya. karena benar dengan benar, tapi pengambilan keputusannya Keputusannya yang jauh lebih sulit iya, gitu. betul. Sementara kalau wujukan moral itu kan benar lawan salah, mudah kita Iya, langsung betul. untuk oh iya, Identifikasi iya ya. kita langsung tadi ya cenderung karena manusia tadi cenderung ke arah yang benar ya, jadi kita bisa langsung mengambil keputusan mungkin ya Bu ya, betul. karena lebih gampang Mudah. dibandingkan tadi nih yang dilema Dilema etika. Baik Ibu, jadi kalau pada saat dilema etika nih kan benar lawan benar nih. Agak sulit ya Bu ya. Iya, betul. Tapi bagaimana cara Bu Eva nih dalam mengambil keputusannya Ibu? Saya boleh ambil contoh pakai kasus Iya, mungkin boleh, ya. Ibu. Kayak kemarin waktu kenaikan kelas. Waktu kenaikan kelas tuh mungkin kayaknya kasus ini nggak cuma di sekolah saya ya, beberapa sekolah lain juga mungkin mengalami ketika ada anak yang harus dengan berat hati tinggal kelas gitu ya. Atau bahasa kitanya mau tinggal kelas atau naksir gitu. Iya benar. Jadi kalau naksir berarti pindah ke sekolah lain, tapi di sisi lain kalau dia dikeluarkan khawatir malah nambah nggak benernya gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu anak-anak ini kemarin tuh memang mengambil keputusan saya nggak mau keluar dari SMP 10. Saya pengen tetap di 10. Oke, kalau mau di SMP 10 berarti tetap di kelas 7 waktu itu. Dan orang tuanya justru yang nggak terima. Anaknya masih sudah bisa terima dan sudah terima salah. Konsekuensinya begini sudah bisa terima, tapi orang tuanya yang nggak terima. Tapi begitu diajak ngobrol, diajak diskusi, akhirnya ketemulah gitu ya. Dan memang namanya sudah keputusan hasil rapat bersama guru. Kalau satu diiyakan, dikabulkan gitu ya permintaan orang tuanya untuk tetap naik, pasti yang lainnya juga minta benar. begitu. Maka akhirnya diambil keputusan kita tetap pada keputusan awal, tidak mengiyakan apa yang diinginkan orang tuanya, sambil kemudian kita ajak ngobrol dari hati ke hati dengan orang tuanya, dan anaknya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan mau belajar. Insya Allah. Jadi pembelajaran Jadi juga ya Bu ya pembelajaran bagi kita anaknya buat juga. kedepannya juga. Iya benar. Gitu, bahwa ya bisa sih sebenarnya. Dan yang namanya nggak naik kelas itu bukan satu hal yang memalukan gitu. Dan itu harus ditanamkan pada saat. Iya benar. Oke Ibu, berikutnya bagaimana nih cara Ibu atau langkah-langkah Ibu nih, atau apakah ada prosedur khusus biasanya kalau Ibu dalam menetapkan kebijakan atau keputusan tadi terkait dilema etika tadi Ibu? Kalau dihubungkan lagi dengan kasus yang tadi, siswa yang tadi harus tinggal kelas, waktu itu memang saya kumpulkan para wakasek ya. Saya terbiasa kalau mengambil keputusan, apalagi keputusan besar gitu kan, keputusan besar yang
mengambil keputusan anak tidak naik kelas itu menurut saya besar banget karena Iya, pengaruhnya untuk anak. Maka saya kumpulkan para wakaseknya dari kurikulum masih masukan begini, dari kesiswaan seperti ini saya kumpulkan, dan akhirnya ketika orang tuanya datang saya sudah siap dengan jawaban-jawaban bantuan dari teman-teman para wakasek, BK, wali kelas. Paling enggak saya banyak dapat info tentang anak tersebut sehingga saya memudahkan saya menjawab keberatan orang tua atas anaknya yang tadi nggak bisa naik kelas. Jadi dengan adanya teamwork ya Bu ya, Iya, maksudnya betul. dengan Kerjasama. teman-teman yang lain, kerjasama sama teman-teman yang lain, itu bisa didapatkan suatu keputusan yang lebih baik lagi ya Bu ya, karena banyak mengandung persepsi banyak Betul. orang nih, ditimbang dari berbagai faktor, Betul. gitu ya Bu ya, Iya. akan lebih adil juga nih, sehingga anak tidak merasa. Karena kan yang banyak berinteraksi sama anak tuh justru bukan saya Iya, ya, benar. kelasnya, Iya. gurunya. Saya kan harus dapat info dari mereka, Iya. karena kalau nggak ini ya saya bisa sesuai ini saya Iya. gitu ya. Sehingga anak juga merasa lebih adil, maksudnya tidak Betul. dijudge hanya dari sebelah mata Iya, ya Bu ya, betul. tapi memang dari aspek dari segala pandang yang memang sudah berinteraksi Iya. dengan dia, begitu ya Bu ya. Betul. Oke Ibu, selanjutnya hal-hal apa ini yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang paling efektif adalah kalau menurut saya, kayak kalau balik lagi ke kasus tadi gitu ya, kalau waktu itu saya yang mengambil keputusan mengiyakan permintaan orang tuanya untuk menaikkan anaknya, saya tidak komitmen dengan keputusan bersama Iya. para guru waktu rapat kenaikan kelas, itu justru malah nggak bagus gitu. Karena berarti kita tidak komitmen dengan apa yang sudah kita putuskan sebelumnya. Benar. Dan efeknya pasti panjang gitu ya. Bisa jadi orang tua yang lainnya dengan kasus anak yang sama minta seperti itu, terus apa manfaatnya, gunanya waktu kita rapat kenaikan kelas. Jadi memang komitmen, konsekuensi yang harus kita ambil dari keputusan itu, kita berani bertanggung jawab, itu sih yang paling efektif kalau menurut saya. Mungkin di mata orang salah, tapi kalau kita yakin itu benar, teruskan aja. Gitu. Iya, jadi memang komitmen ya Bu ya, Iya, apalagi itu bukan keputusan diri kita sendiri, Sendiri. adalah keputusan dari Bersama. bersama ya Bu ya, dan kita juga memikirkan efek jangka panjangnya Iya, juga betul. ya Bu ya. Jadi keputusannya dilihat dari banyak faktor Betul. gitu ya Bu ya, bukan hanya dari satu hal itu saja begitu Bu. Kemudian Ibu pada saat mengambil keputusan atau pada saat menghadapi kasus-kasus dilema etika, apakah ada tantangan nih bagi Ibu dalam mengambil keputusan itu Ibu? Tantangannya banyak ya. Jangankan dari eksternal tadi Iya, orang tua, benar. dari para gurunya aja waktu pengambilan keputusan itu kan ada yang pro, ada Iya, yang kontra pasti. gitu. Kalau dinaikin begini, kalau nggak dinaikin Iya. begini gitu ya. Dan saya harus bisa memilah-milah gitu ya, mana yang harus saya dengarkan, mana yang harus saya timbang-timbang. Itu sih hal-hal tantangan yang sebenarnya pembelajaran juga buat saya gitu ya. Oh ya, anak nih kalau nggak bisa disamakan si A sama si B, si A mungkin dengan naik dia lebih bisa bertambah semangatnya, tapi si B belum tentu juga begitu gitu, karena dan case-nya nggak bisa disamaratakan, digeneralisir. Jadi memang ini pembelajaran juga buat saya gitu ya, melihat kasus itu nggak sama sudut pandangnya. Iya. Gitu sih. Dan memang setiap keputusan pasti ada aja pro kontranya Iya, ya Bu ya. betul. Oke Ibu, dalam pengambilan keputusan nih, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih? Apa pada saat ada kasus langsung bisa diputuskan, atau ada oh ya dikumpulin dulu nih kasusnya, nanti baru menjawabnya nanti kemudian gitu? Ya awalnya memang saya coba ada schedule gitu ya. Saya pernah di awal tuh saya pengen kita refleksi setiap 1 bulan sekali dengan para guru gitu ya. Kalau dengan orang tua murid, kami juga memang mencoba membentuk satu interaksi yang intens dengan orang tua murid. Saya pikir 2 bulan sekali cukup lah gitu ya, untuk bahwa nih anak bukan hanya tanggung jawab sekolah tapi juga tanggung jawab orang tua gitu. Maka memang mau tidak mau kita harus kerjasama. Tapi ya itu idealisnya tuh seperti itu. Nyatanya memang dengan berbagai macam banyaknya kegiatan, aktivitas tumpang tindih dari berbagai elemen, dari berbagai lembaga-lembaga lain yang non pendidikan pun banyak yang menyoroti ke sekolah gitu, kayak jaksa lah, sekolah sehat dari Dinkes. Akhirnya kadang-kadang ada satu masalah kalau ditunggu sampai sebulan jadi lupa. Iya, gitu. benar. Maka akhirnya saya lebih efektif sekarang itu begitu ada masalah, ada kasus, udah diselesaikan saat itu. Karena kalau nanti-nanti akhirnya ketumpuk lagi dengan Iya, masalah benar. yang lain,
nggak tuntas Iya, akhirnya. benar. Seperti itu. Berarti sebisa mungkin pada saat ada masalah, kalau bisa langsung diputuskan saat itu, Betul. maka langsung diputuskan saat Putuskan, itu ya Bu ya. iya. Iya. Oke Ibu, apakah ada pihak lain nih atau adakah seseorang atau ada faktor pendukung nih bagi Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu selama ini? Banyak ya seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan, terutama kalau di sekolah ya, utamanya memang para wakasek ya, karena memang mereka menjadi ujung tombaknya saya lah gitu ya, untuk menjembatani dengan para guru, dengan guru juga dengan siswa, itu amat sangat membantu bagaimana membentuk teamwork yang solid gitu ya. Jadi mereka amat sangat membantu. Kedua memang keluarga, support keluarga itu juga berpengaruh ya, bagaimana kita bisa mencurahkan seluruh perhatian kita pada pekerjaan kalau keluarga kita terbengkalai. Jadi memang support keluarga itu utama gitu. Iya. Yes, ya Bu ya. Jadi ada faktor Dan rekan sejawat. Iya. Ya, sesama Faktor kepala dari sekolah. keluarga kita ya Bu ya, kemudian juga rekan-rekan di sekolah, tempat kerja pasti sangat membantu kita ya Bu ya betul. dalam mengambil keputusan begitu. Oke, baik Ibu, dari tadi nih yang sudah disampaikan pembicaraan kita tadi, apakah ada pembelajaran menurut yang Ibu rasa paling menarik nih dalam mengambil keputusan, ada pembelajaran berharga apa nih Bu selama mengambil keputusan atau selama menghadapi kasus-kasus tadi nih Bu? Apakah ada pembelajaran khusus yang memang Ibu dapat dari kasus tersebut Ibu? Banyak sekali ya pembelajarannya, apalagi karena ini saya perdana ya memimpin sekolah, dari guru yang tadinya nggak terlampau banyak tentang kayak misalnya siswa aja lah gitu. Akhirnya sekarang jadi banyak tahu gitu ya, banyak berinteraksi dengan orang tua yang anak-anaknya bermasalah. Oh iya, kita nggak bisa cuma menjudge nih anak ini salah gitu, karena latar belakangnya juga banyak yang menyebabkan si anak ini begini dan sebagainya. Apalagi di SMP 10 itu memang pesisir ya, pesisir pantai yang memang lingkungan itu agak sedikit keras kalau menurut saya dibandingkan di perkotaan yang anaknya bisa lebih tertata lah gitu ya. Di pesisir ini memang butuh perhatian ekstra. Kalau di rumahnya mereka sudah nggak dapat perhatian, di sekolahnya nggak dapat perhatian lagi, mau dibawa kemana anak bangsa ini. Jadi memang kita lah yang harus mudah-mudahan gitu dengan sedikit apa yang kita kerjakan di sekolah, walaupun mungkin nggak banyak ya untuk anak-anak, kayak membiasakan menggiring mereka sholat zuhur. Begitu ditanya tadi pagi sholat subuh enggak, ternyata banyak kan yang enggak sama yang sholat subuh. Tapi paling enggak zuhur nih yang menjadi tanggung jawab kita. Anak-anak ini mudah-mudahan terbiasa, satu saat mereka dewasa terus terpikir saya nggak sholat terus saya ingat sama gurunya dulu giring-giring gitu. Mudah-mudahan itu jadi mengingatkan mereka untuk kembali lagi pada sisi fitrah manusia ya. Iya benar Ibu. Itu saja Bu Asri. Ibu satu lagi Ibu, kalau dari prinsip kan itu ada pengambilan keputusan itu ada prinsip berbasis hasil ya Bu ya. Nanti pokoknya kita ingin pokoknya hasilnya ini, nanti pokoknya harus itu keputusannya gitu ya Bu ya. Kemudian ada juga berbasis aturan nih. Jadi memang baku aturannya ini ya harus menetapkan yang itu gitu ya Bu ya. Atau ada berbasis perasaan nih. Jadi kita memang memikirkan aspek-aspek bagaimana yang dirasakan orang lain atau bagaimana jika saya seandainya ada di posisi itu begitu ya Bu ya. Kalau dari ketiganya nih biasanya Ibu lebih sering menggunakan prinsip yang mana? Kayaknya bisa ketebak deh. Karena pemimpinnya perempuan jadi kadang-kadang suka terbawa perasaannya. suka ke baper-baperan. Tapi saya sih belajar gitu bagaimana supaya nggak terlalu ikut perasaan juga, karena capek juga emang kalau ngikutin perasaan. Artinya kalau kita on the track, kitanya benar gitu ya. Kalaupun kita agak kencang dengan mohon maaf rekan kerja, dengan siswa dan sebagainya, yang penting kitanya on the track tadi, kitanya benar. Jadi ngebenerin orang pun orang nggak balik-balikin ke kita gitu. Jadi memang, tapi tadi itu kita juga punya rasa kemanusiaan, bagaimana memanusiakan manusia gitu ya. Nggak bisa juga lah yang namanya rekan kerja terus kenceng-kencengan gitu, nggak enak kan ya. Jadi bagaimana di luar itu tetap hubungan harmoni. Saya sering sampaikan ke teman-teman kalau lagi kerja tuh ya memang tugas dan tanggung jawab saya mengingatkan. Sama teman-teman juga nggak apa-apa ngingetin saya. Tapi di luar itu kita temen gitu. Sama-sama, itu aja. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Eva ya. Terima kasih banyak Ibu atas saran-sarannya, pengalamannya gitu ya Bu ya dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Sangat
menginspirasi saya sekali, sangat membantu saya nanti jika pun saya dihadapkan pada situasi yang sama, mungkin saya bisa mengambil pelajaran nih dari Ibu Eva tadi, dari prinsip-prinsip pengambilan keputusannya, pengalamannya, Sama, begitu ya Bu ya. sedang belajar saya juga. Iya Ibu, terima Sedang kasih banyak. berproses sama-sama. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu Eva. Sukses selalu. Iya Ibu. Mudah-mudahan lulus ya. Jadi Amin. guru penggerak. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.